Pendidikan vokasi memang sangat penting ya bagi pengembangan SDM di Indonesia. Ya, kalau dikaitkan dengan kawasan industri ya lebih penting lagi. Di era 4.0 ini Indonesia sangat membutuhkan SDM yang berkualitas dan unggul. Nah, pendidikan vokasi ini dapat menjadi sarana bagi SDM untuk uh, mengembangkan kompetensi yang diharapkan oleh kawasan industri, yaitu SDM yang unggul tadi seperti saya jelaskan di atas. Kemudian korelasi antara pendidikan vokasi dengan kawasan industri ini juga satu hal yang perlu kita lihat secara lebih dalam, bahwa sekolah-sekolah atau hadirnya pendidikan vokasi di kawasan industri ini akan lebih memudahkan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya, juga memudahkan bagi pengelola kawasan industri di dalam mengembangkan pendidikan vokasi itu sendiri, ya kan? Kemudian juga kawasan industri juga bisa menjadi tempat ya untuk melakukan apa namanya, kalau sekolah itu kan namanya PKL ya, prakrin ya, untuk intensif, atau kalau bisa dikembangkan lagi juga menjadi pusat untuk tempat pemagangan bagi peserta didik atau bagi uh, peserta pelatihan agar lebih paham dan siap menghadapi dunia kerja. Itu tujuan apa namanya, korelasinya seperti itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan lulusan pendidikan vokasi di kawasan industri itu harus apa namanya, kita kembangkan secara signifikan, dan program ini tentu sangat membantu bagi pemerintah di dalam mengurangi ataupun mengentaskan pengangguran yang notabene ini juga cukup tinggi ya di Indonesia, sehingga dari sinilah bagaimana kita menyiapkan konsep pendidikan vokasi di kawasan industri. Kira-kira itu. Ya, kalau kita bicara mengenai pendidikan vokasi, sebenarnya tidak hanya pendidikan vokasi, ya, pendidikan dan pelatihan vokasi seharusnya. Nah, HKI memandang pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia ini uh, mulai menggeliat sejak diterbitkannya Impres, ya, Instruksi Presiden tahun 2016 yang lalu. Sehingga dari apa namanya, Impres ini antar kementerian dan lembaga itu bahu-membahu untuk bagaimana melakukan revitalisasi, ya, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini sudah berjalan dengan sehingga waktu itu ada kunjungan Presiden ke Jerman untuk bagaimana Indonesia bisa berkiblat dengan Jerman di dalam rangka pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi itu. Nah, Himpunan Kawasan Industri itu telah melakukan kerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, ya, dengan penandatanganan MOU antara Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan peningkatan kualitas SDM di kawasan industri dan mengadakan kegiatan pelatihan layanan ketenagakerjaan di kawasan industri. Artinya ini merupakan satu program yang mendekatkan bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan ini melihat dan apa namanya, memanfaatkan kawasan industri sebagai basis-basis industri manufaktur untuk secara bekerja sama dalam meningkatkan kompetensi baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Kemudian juga ada kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang diantaranya pada saat itu dibentuklah satu forum pengarah vokasi yang isinya adalah para pemerhati vokasi, menjadi satu forum untuk mendiskusikan bagaimana meningkatkan dan mendukung link and match pendidikan vokasi di dunia industri.
dan itu juga sudah sudah dilakukan rapat-rapat berapa kali bagaimana benchmark antar sekolah, antar pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian juga AKI juga melakukan MOU dengan universitas ya, seperti UGM, Undip, ada Untar, dan terkait dengan SDM di kawasan industri. Nah, kemudian bekerja sama dengan SMK yang ada di sekitar kawasan industri untuk meningkatkan itu. Bahkan beberapa kawasan industri telah mendirikan juga SMK vokasi sebagai tempat pendidikan vokasi sebagai percontohan, yang diantaranya ada di kawasan MM 2100 itu yang pertama, kemudian di kawasan industri Delta Mas, kemudian di Kerawang juga ada di Surya Cipta maupun di KIC ya. Itu juga tujuannya adalah bagaimana membuat model-model SMK yang betul-betul SMK tersebut merupakan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Kemudian dari situlah lahirlah beberapa skema dengan dunia pendidikan, itu antara lain kawasan industri itu nanti memfasilitasi menghadirkan SMK ataupun bekerja sama dengan SMK. Nah, ini kan yang tadi saya ceritakan bahwa udah ada contohnya, kemudian juga bisa juga kawasan industri juga bisa bekerja sama dengan SMK yang ada di sekitarnya. Kemudian juga AKI, kawasan industri, sekolah vokasi, dan Kemendikbud melakukan sinkronisasi kurikulum. Nah, sinkronisasi kurikulum ini sangatlah penting ketika ada peran dari pengelola kawasan industri. Sehingga kurikulum yang sekarang ini adalah kurikulum merdeka, betul-betul diselaraskan kemerdekaan di dalam melaksanakan kurikulum itu, tetapi juga mendapatkan support dari industri. Baik ya, industri manufaktur maupun industri jasa lainnya. Sebenarnya ada hal yang berikut yang harus kita benar-benar kejar ataupun menjadi program kita ke depan, adalah pemagangan di dunia industri. Pemagangan ini sebenarnya sudah berjalan ya di kawasan-kawasan industri, di industri-industri yang ada di dalam kawasan industri. Namun kita juga perlu melakukan pemantauan, kita melakukan penajaman lagi, sehingga program pemagangan ini benar-benar hadir untuk atau dalam rangka menciptakan ataupun meningkatkan kompetensi calon-calon angkatan kerja. Karena dengan pemagangan itu nanti peserta magang setelah selesai melakukan program magang ini, mereka mempunyai suatu keahlian, ya, suatu keahlian di mana keahlian itu nanti yang akan dibutuhkan oleh dunia industri. Sehingga nanti ketika harapan saya itu tentunya ketika pencari kerja menyampaikan lamaran kerjanya itu tidak berdasar lagi kepada pendidikan semata gitu loh, tetapi kompetensi apa yang dia miliki. Ya, kompetensi apa yang dia sudah lakukan dalam program pemagangan itu, sehingga ketika masuk di satu perusahaan dengan jenis pekerjaan yang sama seperti yang telah dia lakukan dalam magang, tentu ini nggak perlu lagi ada pelatihan-pelatihan lagi, karena udah langsung bisa bekerja secara maksimal. Nah, inilah pentingnya pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Kita berharap juga dari program pendidikan vokasi ke depan, terlebih dengan terbitnya Perpres 68 tahun 2023, ini adalah tindak lanjut ya dari revitalisasi pendidikan vokasi itu, agar seluruh stakeholder ya, baik dunia industri, dunia pendidikan, baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, juga pemerintah daerah serta asosiasi pengusaha
yang dalam ini diwakili oleh Kadin, itu membuat satu langkah nyata melalui komite-komite vokasi ya, daerah. Sehingga dengan ada komite vokasi ini nanti akan membantu bagaimana proses pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di suatu daerah. Tentu secara nasional itu ada tim vokasi nasional yang akan membuat pedoman-pedoman bagaimana pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi ini berjalan dengan baik. Ya, kalau bicara mengenai tantangan yang harus diselesaikan segera ini, itu ada beberapa hal ya. Pertama, ya peningkatan kapasitas SDM dalam negeri, ya supaya dia menyesuaikan dengan kebutuhan industri, khususnya di sektor-sektor yang memerlukan itu perlu dimaksimalkan. Jadi pengembangan SDM bersifat ini dapat mendorong yaitu penyaringan SDM yang lebih baik. Sebagai contoh misalnya ya, industri-industri yang berkembang di kawasan-kawasan industri itu apa saja? Ya, misalnya tenaga CNC, ya kan? Banyak kan industri-industri di situ, ada industri manufaktur yang alat-alatnya itu adalah CNC misalnya. Berarti arah pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan ke sana. Supaya apa? Tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh industri itu betul-betul disiapkan secara khusus ya, melalui sektor-sektor itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ketika satu daerah kawasan industri dikembangkan, tentu yang harus dilihat di situ adalah industri apa saja yang nantinya akan masuk di sana. Kalau industri elektronik, berarti pengembangan di sektor elektronik harus ditingkatkan. Kalau pengembangan di bidang industri mining gitu, pertambangan dengan itu ya, berarti hal-hal yang terkait support terhadap kegiatan itu apa? Misalnya alat berat, kemudian termasuk maintenance alat berat, ya kan? Kemudian juga jasa-jasa perbaikan alat berat dan lain sebagainya. Itu artinya kapasitas harus ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya, ini juga masalah SDM lokal juga menjadi concern ya, menjadi concern kita. Ini juga menjadi tantangan. Ketika satu daerah dikembangkan pada kawasan industri baru, nah di sana harus betul-betul dilihat penduduk yang ada di sekitar kawasan industri yang baru akan dikembangkan itu seperti apa. Ya, ini harus dilakukan kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga kementerian terkait perindustrian maupun ketenagakerjaan untuk menyiapkan tenaga-tenaga lokal itu. Nah, bagaimana caranya? Tenaga kerja lokal di situ harus dilakukan, sekolah yang ada di situ harus dilakukan upgrade, bagaimana disesuaikan dengan industri-industri yang akan datang. Kemudian juga ketika ada tenaga asing, ya berarti tenaga kerja lokal harus siap untuk menjadi tenaga pendamping. Sehingga nanti terjadi alih teknologi di situ. Karena pada dasarnya, kualitas SDM lokal ini harus menjadi prioritas kita tingkat. Ya, saya yakin dengan revitalisasi dan program pendidikan vokasi dengan kurikulum yang sekarang ini itu sangat mendukung ya bagaimana menyiapkan kualitas SDM sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kita tahu semua ya berikutnya bahwa perkembangan teknologi ini kadang-kadang lompatannya kan luar biasa. Kita ingat betul ketika satu masa industri
apa namanya 1.0 sampai ke 1.3.0 itu kan lompatannya setiap fase itu kan 100 tahun. Coba kita lihat sekarang industri 3.0 ke 4.0 itu tidak sampai 100 tahun. Bahkan nanti revolusi industri 4.0 ke 5.0 tidak sampai 50 tahun. Hal ini terjadi karena kita juga lihat bahwa sekarang sudah mulai adanya 5.0 apa namanya society. Ya, ada di sanalah diperlukan bagaimana interaksi antara sesama manusia ini semakin berkurang. Gitu. Mesin. Nah, inilah teknologi ini yang harus disiapkan. Nah, bagaimana caranya ini kita lakukan adalah kita mengembangkan yang namanya satu pola pikir dari pendidikan vokasi ini benar-benar out of the box. Ya, kita rangsang, kita dorong anak-anak itu untuk bisa melakukan inovasi. Karena dengan inovasi dan imajinasi dan inovasi, balik lagi imajinasi dan inovasi, itu akan membuat angkatan kerja kita ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, teknologi, pasar kerja yang kompleks, dinamis, termasuk sektor industri. Jadi tidak cukup bila hanya menghasilkan SDM yang memiliki pengetahuan saja. Pengetahuan prakteknya kurang juga masalah gitu. Makanya ada yang namanya kompetensi itu ada skill, knowledge, dan attitude. Indonesia sekarang ini mengalami masalah besar terkait dengan attitude. Ya, beda kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang maju. Di Jepang gitu misalnya. Secara attitude sudah diajarkan sejak keluarga, sejak di bayi. Kemandirian anak-anak sudah dilatih. Ya kan? Kemudian juga cara mereka menjaga kebersihan juga sudah terlatih. Ya. Sehingga secara environment, secara lingkungan, attitude mereka itu sudah terbentuk. Kalau di kita nggak seperti itu. Masih selalu dituntun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyiapkan calon SDM ini? Selalu kita berpikir bahwa menyiapkan itu pada masa mereka SMK maupun perguruan tinggi. Kedepan yang harus kita lakukan adalah menyiapkan SDM yang mempunyai visi di dalam menopang industri harus sejak dini. Ya, sejak SMP paling tidak, atau SD. Bahkan daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong kawasan industri, muatan lokalnya ya harus industri. Budaya industri harus sudah dikenakan sejak dini. Ya, saya pernah ke Jepang dan saya melihat di sana anak-anak TK itu sudah diajarkan bagaimana mereka ada kunjungan ke industri. Ya, kita ingat betul waktu anak-anak kita kecil kan mainannya selalu kalau enggak mobil-mobilan pemadam kebakaran. Ya, kemudian juga praktek-praktek itu tujuannya adalah untuk menstimulus anak-anak ini bagaimana mereka memenuhi tantangan dan kebutuhan hidup mereka dengan keterampilan. Ya, keterampilan. Nah, keterampilan itu dapat dilalui melalui apa? Program pendidikan dan pelatihan vokasi. Ya, kalau yang lain-lain kan bisa dibaca di. Nah, sehingga peran daripada atau implementasi link and match ya sebagaimana yang telah digaungkan sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya Pak Wardiman Djojonegoro pada saat itu masih sangatlah relevan. Jadi link and match itu menjadi menjadi hal yang harus kita lakukan. Bagaimana sektor-sektor industri itu berperan aktif di dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Nah, kita sebagai pengelola kawasan industri harus paham bagaimana
membuat satu stimulus di kawasan-kawasan industri agar pendidikan dan pelatihan vokasi itu dapat berjalan dengan baik, menggunakan konsep lean and make yang benar. Nah, tugas kita ini semua, ya, dengan melalui proses tersebut, ya, kita bisa kerjasama juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Pendidikan Vokasi. Kita bisa mengembangkan komunikasi-komunikasi dan kita bisa melakukan kolaborasi. Tentunya karena kawasan industri itu merupakan badan usaha yang di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Di perindustrian juga perlu kita kolaborasi juga karena Kementerian Perindustrian adalah regulator terkait dengan kawasan industri. Sehingga saya berharap ke depan pedoman tata ruang dan penggunaan area di kawasan industri itu bisa dialokasikan peruntukannya sebagian untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, sehingga pengelola kawasan dapat menyediakan itu dan bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan proses perizinannya, ya tentu karena ini adalah satu program dan dijadikan program strategis nasional, ya proses perizinannya dipermudah oleh pemerintah daerah. Inilah yang harus kita lakukan dan tantangan ini harus segera kita kita wujudkan. Ini anggota HKI kan ada 112 ya. 112 ini bukan jumlah yang sedikit. Jadi 112 itu kawasan industri. Jadi di dalam kawasan industri itu ada berapa perusahaan di dalam. Nah, pada kesempatan ini tentu saya berpesan dan berharap kepada teman-teman pengelola kawasan industri, mari ya kita secara bersama-sama untuk menggali potensi lagi di kawasan industri masing-masing. Kira-kira peran apa yang akan dilakukan ya di dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Banyak hal yang kita bisa lakukan, baik skala kecil, menengah maupun besar. Uluran tangan kita dari pengelola kawasan industri terhadap pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi ini sangat diharapkan. Terlebih ketika kita mempunyai komunikasi yang baik dengan para tenan kita bisa mengajak para tenan kita. Ya, sebagai contoh misalnya di kawasan industri MM 2100, pengelola kawasan bersama dengan tenan melalui forum HR bersama-sama mendirikan sekolah menengah kejuruan. Dan bagaimana kebutuhannya? Ya kita tanya, mereka butuh apa? Yuk kita sama-sama siapkan. Dan hasilnya cukup bagus. Rata-rata lulusan yang dihasilkan itu akan langsung bisa diserap oleh industri. Dan sekolah tersebut menjadi hub, ya, menjadi kiblat dari SMK-SMK yang ada. Sehingga dengan peran kita sekecil itu dapat berimpact secara signifikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi itu sangat mengharap peran dari industri. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum aware terhadap pendidikan vokasi ini, dan saya yakin dengan pesan kami ini kepada teman-teman pengelola kawasan industri bisa lebih dimaksimalkan lagi. Kegiatan ini kita anggap sebagai kolaborasi antara kawasan industri, pengelola kawasan industri dengan kementerian terkait.
pendidikan vokasi untuk Kementerian Pendidikan dan Vokasi, kemudian pelatihan vokasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ini kita bisa lakukan sehingga ini merupakan bagian dari kontribusi positif dari kawasan industri terhadap pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita sadar betul bahwa pendidikan vokasi ini tidaklah hanya sebatas dilihat dari aspek CSR saja atau charity saja. Tapi kita harus lihat bahwa ini satu proses, ya kan? Satu proses penyiapan SDM. Kita menyadari bahwa 60% lulusan angkatan kerja di Indonesia ini adalah lulusan SMP SD. Dan ini masih menjadi tantangan. Dan bagaimana menyelesaikan mereka ini adalah dengan cara meningkatkan pelatihan dan pendidikan vokasi. Saya yakin ketika kawasan industri berperan aktif di dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini, sekolah-sekolah ataupun kementerian akan mengajak diskusi bersama secara terus-menerus. Penyelesaian masalah pendidikan vokasi ini akan bisa kita kurangi secara signifikan manakala ada peran dari kita sebagai pengelola kawasan industri. Contoh-contoh kita sudah lakukan dan siapkan area ataupun lokasi di tiap kawasan-kawasan industri untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Mengenai regulasi lanjutannya, nah tentu HKI sebagai organisasi dari teman-teman semua ini akan memfasilitasi dan mengkomunikasikan dengan instansi terkait. Baik itu dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR dan Tata Ruang, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek dan Dikti, kita bisa melakukan komunikasi itu. Sehingga tujuan akhir dari pengembangan pendidikan vokasi ini adalah hadirnya kawasan industri dan hadirnya industri-industri dalam kawasan industri akan disupport dengan kesiapan, ya, kesiapan angkatan kerja yang nanti yang kelak akan dibutuhkan di kawasan-kawasan industri maupun di industri-industri yang ada di dalam kawasan industri. Inilah satu kerjasama yang apik antara para pihak yang terlibat dan akan berbuah manis pada peningkatan daya saing nasional. Kita tahu bahwa persaingan tenaga kerja kita sekarang ini itu masih sangatlah rendah. Jadi indeks productivity kita dibandingkan negara-negara Asia, kita berada di posisi bawah. Nah, untuk bisa meningkatkan ini semua, harus peran dari semua pihak. SDM yang ada di Indonesia ini harus kita gembleng, kita tingkatkan. Bahkan, Bapak sekalian, program yang akan dicanangkan oleh pemerintah ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia ini tidak hanya melakukan pendidikan pelatihan yang ada di dalam negeri, bahkan juga bisa ke luar negeri. Sebagai contoh misalnya ke negara Jepang. Jepang sedang mengalami aging population dan mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dari Indonesia. Kenapa ini kita dorong? Dan pemerintah juga akan mendorong di tahun 2024 ini karena dengan kita mengirim angkatan kerja kita ke Jepang, magang di Jepang, mereka magang, bahkan setelah magang mereka bisa juga bekerja di Jepang, dan setelah magang juga mereka bisa kembali bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Artinya secara kualitas ini naik. Sehingga target kita, kalau ini program kita jalankan dengan baik, 10 tahun yang akan datang, yang mengisi
leader-leader di perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan itu adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan industri kita. Inilah yang harus kita lakukan. Saya yakin dengan kolaborasi antara himpunan kawasan industri dengan pengelola kawasan industri yang merupakan bagian dari keanggotaannya dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi ketika kita bisa mengimplementasikan dan mewujudkan pengembangan dan pendidikan vokasi di kawasan industri kita masing-masing. Yuk kita susun rencana untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di kawasan industri masing-masing, dan kita susun, kita rangkum. Setelah kita rangkum, ini akan menjadi satu gerakan nasional. Gerakan nasional pengembangan, revitalisasi, pendidikan, dan pelatihan vokasi melalui kawasan industri. Mari sukseskan kerjasama antara kawasan industri dengan pendidikan dan pelatihan vokasi demi kualitas SDM Indonesia yang lebih baik. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.